Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Faturrahman, NPM 24023117040. Saya tujuan membuat video ini yaitu untuk melaksanakan salah satu kewajiban saya untuk menunaikan sidang SKB secara online karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk sidang normal. Oke, langsung yang pertama, usaha yang saya akan dirikan yaitu adalah saya akan membuat usaha di bidang manufaktur. Apa itu manufaktur? Pasti banyak yang bertanya kan? Manufaktur itu adalah proses untuk sebuah proses untuk mengolah bahan setengah jadi menjadi jadi. Untuk bidang usaha di manufaktur dan sifat usahanya pun adalah follower ya, karena yang kita tahulah banyak di pasaran produk-produk seperti ini. Tapi yang membedakan bisnis yang saya rancang ini yaitu memberikan sedikit inovasi, yaitu yang biasanya di mana Nugget menggunakan bahan utamanya yaitu daging ayam. Di sini saya menggunakan tahu ya. Lama usaha yang akan saya dirikan ini yaitu adalah Nug Life. Kenapa Nug Life? Karena karena dari produk utamanya itu dari Nugget, dan saya tiba-tiba kepikiran aja gitu kata Tug Life, kalau diplesetin Nug Life, jadi keren sedikit bukan? Saya juga memiliki usaha ini juga memiliki tagline yaitu aku tidak memilih nugget ini, tetapi nugget ini yang memilihku. Untuk penjelasannya, Nug Life ini adalah produk olahan yang diproses. Sedikit deskripsi untuk produk dari usaha saya ini. Nug Life merupakan produk olahan yang terbuat dari tahu dan dikombinasikan dengan telur, bawang merah, bawang putih, dengan memberikan varian rasa original, ayam, dan keju yang memiliki kombinasi yang baik karena tahu memiliki manfaat untuk penambah energi dan cocok untuk menurunkan berat badan. Jadi cocok dikonsumsi oleh semua kalangan. Untuk manfaat usaha ini adalah Nug Life dapat dikonsumsi oleh konsumen dimanapun konsumen berada sebagai makanan pendamping nasi untuk orang-orang yang merasa sudah jenuh dengan kehidupan, untuk memakan tahu dengan olahan tahu yang seperti itu saja. Saya memanfaatkan celah itu dengan membuat varian nugget dari tahu. Nah, untuk alasan saya merancang usaha ini adalah karena dengan keyakinan saya percaya produk nugget tahu yang saya produksi ini akan laku keras di pasaran karena merupakan sebuah inovasi yang baru mungkin di pasaran, dan juga dapat memberikan sebuah pilihan bagi konsumen untuk memilih yang kebanyakan bosan dengan produk nugget yang itu saja. Dan saya menawarkan ide seperti nugget tahu ini dari Nug Life. Untuk tren bisnis yang sedang terjadi sekarang ya, karena sedang masa pandemi COVID-19, barang yang laku di pasaran tidak lain tidak bukan yaitu adalah masker dan hand sanitizer. Dan untuk disambungkan dengan produk yang saya jual yaitu nugget, jelas tidak ada hubungannya bukan? Tapi saya yakin produk saya dapat menembus pasar
karena di mana ada keyakinan di situ ada jalan keberhasilan. Nah, sekarang untuk hasil kelayakan studinya sudah saya perhitungkan, yaitu yang pertama dari aspek pasar dan pemasaran itu menghasilkan kelayakan. Karena apa? Karena perusahaan dapat melakukan segmentasi, target, dan posisi pada produk perusahaan. Yang kedua, dari aspek teknis dan teknologi layak juga karena usaha ini memberikan layanan yang baik. Yang ketiga, dari aspek manajemen juga layak juga karena menggunakan bentuk organisasi dengan struktur garis. Yang keempat adalah ada aspek dari aspek sumber daya manusia yang layak karena kebutuhan sumber daya manusia dalam aspek sumber daya manusia dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan lainnya. Yang kelima, dari aspek keuangan juga menghasilkan kelayakan karena PBP terpenuhi dan IRR sudah melebihi persentase nilai pinjaman modal. Yang keenam, dari aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik serta yuridis juga layak karena ramah lingkungan dan sangat berguna bagi kehidupan sosial masyarakat. Nah, dari aspek pasar dan pemasaran saya jelaskan kembali. Dari segi produsen, usaha Nuglife ini termasuk ke dalam pasar bentuk oligopoli karena terdapat beberapa produsen dengan produk yang sama atau sejenis, serta dalam menentukan harga dan kualitas harga dan kuantitas produksi perlu mempertimbangkan faktor persaingan. Dan usaha Nuglife ini masuk ke dalam bentuk pasar oligopoli karena pada saat ini khususnya di Kota Garut sudah ada beberapa produsen yang menjual produk sejenis ini. Meskipun usaha bersifat followers, namun Nuglife ini memiliki diferensiasi tersendiri dari produk nugget lain dengan bahan dasar yang berbeda, yaitu tahu. Yang kedua, dari aspek pemasaran, produk ini dapat dijual di mana saja yang memiliki iklim sedang di dataran rendah, terutama di daerah yang sering dilewati oleh masyarakat, khususnya kalangan ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu yang bekerja di dinas atau di perkantoran. Dipilih wilayah Jalan Guntur di Kabupaten Garut sebab merupakan daerah yang strategis untuk memasarkan produk Nuglife karena mudah dijangkau dan banyak dilewati kendaraan. Dari aspek demografisnya, Nuglife ini dapat dikonsumsi siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki dari semua kalangan usia, baik anak-anak maupun dewasa dan orang tua dengan rentang usia dari 5 sampai 50 tahun karena setiap orang pasti menyukai nugget. Tapi apalagi ini terbuat dari olahan tahu yang dikombinasikan dengan berbagai rasa yang umum disukai masyarakat seperti telur, daging ayam, dan keju. Wah, enak sekali pastinya. Dan aspek psikologis, Nuglife ini dikonsumsi oleh semua kalangan, namun berdasarkan harganya dipilih kalangan menengah ke bawah seperti anak muda, pegawai, sampai dengan pengusaha. Karena jika dilihat dari segi harga, produk ini relatif terjangkau namun memiliki rasa yang luar biasa enaknya sekali. Mantap dong. Aspek perilaku dari usaha ini difokuskan pada masyarakat yang tidak memiliki waktu banyak untuk memasak namun tetap mementingkan kandungan gizi untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Nuglife ini dinilai cocok bagi mereka karena praktis untuk dikonsumsi. Dilihat dari perkiraan penjualan, kemampuan daya beli konsumen terhadap Nuglife juga semakin naik sehingga adanya loyalitas dan kepuasan pada konsumen. Selanjutnya ada target pasar. Target adalah penentuan pasar mana yang dipilih akan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk. Dan usaha saya ini ditargetkan pada segmentasi geografis di mana daerah ramai yang merupakan daerah strategis dan sering dilewati kendaraan serta mudah dijangkau. Nah, kesimpulannya yaitu dari proses studi kelayakan yang dijalankan dari beberapa aspek,
Maka hasil yang dari aspek tersebut mengenai usaha ini adalah sebagai berikut. Dalam aspek pasar dan pemasaran, perusahaan dapat melakukan segmentasi, target, dan posisi produk perusahaan yang akan dibuat. Perusahaan juga memenuhi bauran pemasaran yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan orang lagi. Sehingga berdasarkan aspek ini bisnis sangat layak untuk didirikan, bukan? Dan dalam aspek teknis dan teknologi, usaha ini juga memberikan pelayanan yang baik dan didasarkan pada aspek ini. Bisnis layak untuk didirikan. Dalam aspek manajemen, menggunakan bentuk organisasi garis, yaitu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung antara atasan dan bawahan. Dan juga dengan gaya kepemimpinan yang demokratis agar suasana dalam bekerja lebih nyaman dan tidak ada tekanan, sehingga berdasarkan aspek ini bisnis layak untuk didirikan. Dan untuk kebutuhan sumber daya manusia dalam aspek SDM dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kerja, sehingga pada aspek ini bisnis layak untuk didirikan. Dalam aspek keuangan, perhitungan PBP, perusahaan sudah dapat memenuhi, dan IRR perusahaan sudah melebihi persentase nilai pinjaman modal, sehingga berdasarkan aspek ini bisnis dapat dikatakan layak untuk didirikan. Perusahaan yang akan didirikan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang serius, maka berdasarkan penelitian dari semua aspek dapat disimpulkan bahwa Nuglife ini layak didirikan. Ya, nah mungkin hal-hal itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan usaha yang akan saya saya mengucapkan terima kasih kepada para asisten lab asisten lab yang telah membantu saya untuk merancang rancangan ini, dan juga kepada instruktur saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat saya gunakan di kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum.